Selamat pagi Pak Irfan dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang website perpustakaan dan ulasan buku dari yang kami buat dengan developernya. Di sini ada saya sendiri, Timothy Wahyudi Pakpahan. Juga ada Javier Andreas, Richard Christian. Nah, di sini masing-masing NIM kami tertera di sini, yaitu NIM saya berakhiran 43, NIM Javier berakhiran 13, dan NIM Richard berakhiran 18. Jadi langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, kenapa sih kami membuat website kami ini? Nah, latar belakangnya adalah dunia literasi ini semakin berkembang. Namun akses terhadap buku ini semakin berkurang. Jadi orang-orang yang ingin mencari buku tetapi pengen tahu gimana isi bukunya itu bingung. Nah, di sini perpustakaan juga sebagai penyedia utama buku seringkali memiliki keterbatasan. Jadi mereka nggak bisa ngasih ulasan dari semua buku yang mereka miliki. Nah, itu dia kenapa kami membuat website ini. Jadi website kami ini membantu memudahkan akses ke informasi buku, menyediakan platform untuk ulasan buku, dan juga mendorong budaya literasi. Nah, website ini kami harap bisa menjadi jembatan antara perpustakaan, buku, dan para pecinta buku agar lebih mudah untuk membaca literasi dan juga melihat ulasan buku. Nah, metodologi yang kami gunakan dalam website ini adalah Agile Scrum. Nah, ya, kenapa kami memilih Agile Scrum ini? Dikarenakan memiliki fleksibilitas, pengujian dan umpan balik, juga pengiriman cepat. Jadi untuk perubahan tiba-tiba sangat bisa. Nah, lalu kami akan menjelaskan tentang kesimpulan proyek kami. Jadi proyek e-library ini adalah sebuah platform yang dirancang dengan konsep sebagai website review buku, bertujuannya untuk memberikan pengguna pengalaman yang memuaskan dalam mengeksplorasi dan beragam ulasan buku. Nah, fitur-fitur kami ini interaktif dan informatif. E-library memungkinkan pengguna untuk menemukan ulasan, membaca ulasan, dan juga menulis ulasan buku itu tersendiri. Jadi e-library ini adalah tempat yang ideal bagi para pembaca untuk berbagi pandangan mereka tentang buku-buku yang mereka telah baca. Nah, kami akan menjelaskan demo program dari website kami dan dijelaskan oleh Richard dan juga Javier. Oke, untuk demo program yang pertama kita akan terdapat di starting page terlebih dahulu, yang dimana menampilkan dua opsi untuk login dan satu opsi untuk sign up. Untuk opsi login sendiri kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama itu yaitu via Google Authentication, yang dimana langsung aja kita bisa pencet logo Google-nya dan kita akan ditujukan untuk memilih akun untuk login ke websitenya. Dan terdapat authentication untuk sign in ke e-library jika kamu baru pertama kali mengunjungi websitenya dengan akun ini, dan langsung menampilkan homepage-nya, dan kita daftar terlebih dahulu, dan kita mencoba fitur yang lainnya. Fitur lainnya terdapat sign up page, yang dimana kita dapat uh, mendaftarkan email kita untuk dapat bergabung ke websitenya atau melihat websitenya. Di sini ya, saya akan coba untuk membuat akun baru. Dan untuk password sendiri ini harus 8 karakter, jika tidak 8 karakter muncul flash seperti ini. Dan terdapat security code juga untuk uh, digunakan dalam fitur forgot password. Dan kita dapat submit, dan akun Google ini akan uh, terdaftar di database untuk login ke websitenya. Dan jika kita memasukkan alamat email yang salah, terdapat pop-up flash error, yang dimana tidak terdapat akun tersebut di dalam database. Dan ketika kita memasukkan password yang salah, terdapat pop-up flash
form password yang dimana passwordnya itu salah, dan kita dapat menggunakan forgot password ini untuk mereset password yang salah tersebut dan kita lupa passwordnya itu apa. Dan untuk forgot password, kita dapat memasukkan email dan memasukkan password yang baru. Semisal. Dan kita dapat konfirmasi lagi untuk password yang barunya yang telah kita masukkan. Dan guna dari security question yang pada sign up page tersebut adalah untuk di sini. Ketika kita masukkan security question yang salah, terdapat pop-up flash, your security question answer is incorrect. Yang dimana security question itu adalah salah. Dan ketika kita memasukkan security question yang benar, password telah diupdate. Terdapat flash seperti itu, dan kita dapat login ke website ini. Dan yang selanjutnya, ketika sudah sampai di homepage dari website iLibrary ini, kita dapat melihat beberapa option. Yang pertama, kita dapat melihat option yaitu buku terbaru, yang dimana di sini menampilkan buku-buku yang terbaru yang baru di-upload sama user. Di sini ada 10 buku baru. Dan ketika kita kembali, terdapat beberapa menu lagi, yang dimana kita dapat menampilkan semua buku yang ada di website ini. Dan kita juga dapat menampilkan buku-buku berdasarkan kategori-kategorinya. Seperti di sini terdapat 3 kategori, ada fiksi, horor, dan teknologi, dan menampilkan 5 buku di awal. Dan ketika kita view all, terdapat semua buku berdasarkan kategorinya. Dan untuk di bawahnya, itu ada koleksi buku terbaru, yang dimana akan menampilkan 5 buku terbaru yang ditambahkan ke website ini. Dan terdapat fitur lainnya, yaitu fitur untuk menambahkan ulasan buku di bawah ini. Untuk fitur ini kita dapat menambahkan ulasan buku yang ingin kita tambahkan dengan memasukkan email, nama bukunya, dan dan selanjutnya kita dapat menambahkan deskripsi buku yang mengenai buku-buku tersebut, dan kita dapat menambahkan ulasan seperti buku ini bagus, dan kita dapat menambahkan ulasan lainnya seperti yang lainnya, rating buku dan lainnya, dan kita juga dapat mengurangi ulasan. Dan kita harus memilih kategori buku itu termasuk ke buku apa, ada fiksi, horor, dan teknologi, dan kita memilih untuk sampul bukunya. Oke, di sini kita akan pilih foto acak, dan kita dapat menambahkan buku. Dan ketika buku berhasil ditambahkan, terdapat flash book has been added, dan ketika kita memasukkan nama buku yang sama, terdapat peringatan bahwa buku itu telah ada, dan kita harus mengontak admin untuk menambahkan review ke buku tersebut. Dan selanjutnya kita ada menu about, yang dimana kita di sini menampilkan
dari pembuat dari website ini, dan kita dapat talk to admin, yang dimana kita dapat mengontak admin untuk memberikan feedback ataupun memberikan ada gangguan apa dan masukan apa untuk website ini, dan untuk menambahkan ulasan buku yang sudah ada, kita dapat menambahkannya juga di sini. Kita dapat memasukkan email kita, subjek kita apa, seperti menambahkan ulasan buku, new book. Dan kita dapat menuliskan ulasan apa yang ingin kita tambahkan di sini. Dan kita dapat sendnya, pesan ini akan dikirimkan ke email dari pemilik buku, admin dari website ini. Dan terdapat fitur lain, yaitu fitur search, yang dimana kita dapat mencari buku berdasarkan judulnya. Ketika kita mencari, seperti new book ini, akan tertampil seperti ini. Jadi akan menampilkan buku-buku yang telah diulas berdasarkan judulnya. Dan untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Javier pada dashboard admin ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke admin dashboard, di mana admin dashboard ini merupakan evaluasi dari Pak Irfan untuk kami menambahkannya. Nah, pertama-tama kita akan login dulu menggunakan email admin. Nah, setelah login, kita akan masuk ke admin dashboard-nya. Untuk tampilannya, di sini kita dapat melihat 3 bagian dari model database kita. Yang pertama ada user, books, dan juga kategoris. Nah, dari model user ini akan menyimpan data-data dari login via Google maupun login via lokal email oleh user. Untuk membedakannya, kita dapat melihat untuk login via Google akan mempunyai nama user dan juga emailnya. Sedangkan security question-nya tidak ada. Nah, untuk login via lokal email, kita dapat melihat nama usernya tidak ada, namun email dan security question-nya ada. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, security question digunakan untuk forgot password. Nah, pada user ini kita dapat melihat ada fitur edit dan delete. Nah, yang pertama-tama kita akan mencoba fitur delete. Ketika delete-nya ditekan, ini akan menghapuskan data dari database kita. Ketika delete telah selesai, akan memunculkan pop-up flash, yaitu user has been delete. Dapat dilihat pada database kita. Contoh lainnya, untuk menghapus yang login via Google, yaitu yang ini contoh mkinantol3@gmail.com. Ketika di delete, maka di database juga akan hilang. Oke, nah, untuk fitur kedua ada edit. Sebagai contoh, kita menggunakan lokal email yang akan diedit untuk menambahkan namanya. Dan juga mengubah security question-nya. Nah, ketika kita update, akan muncul pop-up flash, yaitu user has been update successfully. Nah, di mana kita bisa lihat di sini, nama usernya udah ada, dan juga security question-nya telah berubah. Terlihat juga di database, yang ini security question-nya Rika. Nah, ketika kita refresh, sudah terupdate, namanya masuk ada tes, dan juga security question-nya berubah menjadi tes 123. Oke. Nah, di sini juga kita menambahkan fitur pagination,
di mana jika kita memiliki banyak data, kita dapat melimitnya untuk per page-nya. Dalam hal ini kita menggunakan satu page itu untuk menampilkan 10 data aja. Nah, kita memiliki 14 data total, sehingga 10 data pertama akan dimunculkan pada page pertama dan sisanya di page berikutnya. Selanjutnya pada model books. Nah, model book ini akan menyimpan nama buku, deskripsi buku, ulasan buku, dan kategori buku, dan juga sampulnya. Dilihat di sini pada database, nama, deskripsi, ulasan, kategori, dan sampul bukunya. Sama seperti sebelumnya pada model user, di model books ini kita memiliki dua fitur juga, yaitu edit dan delete. Untuk fungsi delete-nya sama aja seperti user. Seperti contoh, untuk buku yang new book ini kita akan delete. Book has been delete. Setelah delete akan keluar juga pop-up flash, yaitu book has been delete. Untuk melihat di page user, di sini kan masih ada sebelum di delete. Ketika di refresh akan menghilang. Selanjutnya sama fitur pagination dan juga ada fitur edit. Nah, untuk buku kita dapat mengedit nama bukunya, deskripsi buku, ulasan buku, kita ingin menambahkan ataupun menguranginya. Seperti contoh, kita akan menambahkannya dulu. Kita menambahkan red bukunya, nomor buku, dan juga ceritanya. Kita menambahkan 2 ulasan baru. Untuk kategori buku juga bisa diubah. Seperti contoh, kita mengubahnya menjadi teknologi. Dan sampulnya bisa kita ubah juga. Nah, kita menggunakan ini saja. Yang kita update. Nah, akan muncul pop-up flash book has been update successfully. Dapat dilihat di sini, yang kategori sebelumnya fiksi menjadi teknologi, ulasan yang seru banget, bertambah menjadi ada 2 di sini. Totalnya ada 3, kemudian sampulnya berubah. Untuk melihatnya di user page, dapat di-refresh lagi. Yang ini tadi, yang kita ubah sama service. Masuk, ada 3 ulasan, dan juga kategorinya berubah menjadi teknologi. Nah, jika kita ingin mengubahnya seperti semula, kita balik lagi untuk mengedit. Contohnya kita menghapus 1 ulasan, dan kategorinya kita ubah menjadi fiksi, dan gambarnya kita ubah menjadi gambar. Seperti gambar semula. Kita update. Nah, seperti sebelumnya ada pop-up flash. Nah, dapat dilihat sampulnya telah berubah, kategorinya menjadi fiksi, dan ulasannya tinggal 2. Untuk melihatnya secara langsung di user page, dapat kita refresh saja. Kalau dilihat, sampulnya telah berubah, ulasannya berkurang menjadi 2, dan kategorinya menjadi fiksi. Oke. Pagination-nya, kita memiliki 14 data, sama seperti user, page kedua dan page 1. Yang model ketiga ada kategoris. Sedikit sama seperti sebelum untuk user dan books, tapi ada satu fitur yang baru yaitu add kategori di sini. Fungsi add kategori ini untuk menambahkan kategori baru yang ingin kita tambahkan ke website kita yang kategori buku yang ingin direview. Nah, contohnya kita menambahkan kategorinya sci-fi. Nah, ketika di add akan muncul pop-up flash itu kategori has been added successfully. Nah, dapat dilihat di sini database-nya ada Skyfly. Di database-nya juga kita bisa lihat ada Skyfly. Kemudian untuk di user page akan berubah pada submit book. Nah, di mana di sini dilihat pilih kategorinya ada 4 Skyfly. Oke. Selanjutnya ada fitur edit dan delete juga. Contohnya pada edit, jika kita melakukan seperti typo atau apa, kita dapat mengedit nama kategorinya. Contohnya di sini kita buat typo aja dan di-update. Muncul, udah berubah nama kategorinya dan juga pop-up flashnya yaitu kategori has been updated successfully. Nah, dapat dilihat perubahannya di user page, di refresh saja. Di sini udah berubah sci-fi 23. Oke. Dan untuk fitur delete-nya ketika ini di-delete, maka datanya akan menghilang dari database kita dan muncul pop-up
slash kategori has been deleted. Nah, untuk user page-nya, kita dapat melihatnya dengan merefresh page-nya, kemudian membuka pilihan kategorinya. KFI23-nya udah menghilang. Sama juga seperti sebelumnya, di page kategori ini kita menggunakan fitur pagination juga. Namun di data pada kategori kita cuma memiliki 3 data sehingga pagination-nya cuma 1. Oke. Nah, ada satu fitur lagi yaitu search. Ketika kita melakukan search untuk mencari data yang banyak gitu kan. Kita ingin mencari salah satu datanya aja, kita akan melakukan search misalnya pada database user, ingin mencari admin. Maka akan dimunculkan admin. Nah, di sampingnya ini merupakan pilihan model database yang ingin kita cari. Dan ini ketika kita pilih dan melakukan search akan mendirect kita ke page yang dipilih. Seperti contohnya pada Facebook, ketika kita search, akan langsung membawa kita ke page book-nya. Nah, untuk contoh lainnya yaitu kategori, kita mencari fiksi, maka akan muncul di fiksi dan di page kategorisnya. Nah, untuk misal sama tadi sebelumnya. Kita langsung cari semuanya aja, muncul semua. Ketika dikosongkan dan kita melakukan pencarian, itu akan memunculkan semua data yang kita punya. Oke. Mungkin sekian dari presentasi demo program kami. Mudah-mudahan yang dijelaskan dapat bermanfaat dan dapat membantu user untuk menggunakan website kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.